masalah TPSSR berkaitan dengan DLH itu, Dinas Lingkungan Hidup, di mana tanpa sepengetahuan ahli waris tanah kami itu katanya dijadikan tempat TPSSR dan akan ini alat itu yang besar apa itu ya generator. Nah itu, dan setelah kami konfirmasi kepada pemerintah Malalayang mulai dari Pala, Murah sampai Camat, mereka tidak tahu kalau Kecamatan Sario membuat TPSSR di sana. Sario, Ya, dibuat di Malalayang, Pak, di lokasi pemukiman. Dan waktu pelaksanaan awal pembangunan, Pak, tidak ada dalam tender proyek. Biasa kan harus ada kalau umpama pembuatan itu dan itu tidak ada. Papan proyek. Oh ini Pak Lakat. Pak Lakat waktu itu ada tangani waktu itu kan Pak Lakat waktu itu asisten 1 dan memang telah di backup dan waktu itu oleh ada pertemuan yang dimediasi oleh Pak Lakat dan Pak Lakat memerintahkan waktu asisten 1 Pak Lakat bilang Pak Camat silakan bentuk tim untuk melihat luas tanah dari Petrus Kompas. Dan selama pengukuran tidak ada yang mengklaim bahwa si A punya, si B punya ini. Jadi semua berjalan lancar, tetapi ternyata cuma mentok sampai di situ dan memang tanah itu sudah bagus, tapi tidak ada pelaksanaan TPSSR. Dan waktu kami sebagai ahli waris mendengar katanya ada rumor tanah itu dikembalikan kepada ahli waris, tapi kami tidak dapat surat. Kami ke Kecamatan Sario dan pertama diterima oleh Sekcam, kemudian oleh Camat, dan kami tanya, kami mau lihat bukti karena kecurigaan kami mulai dari pembelian pertama itu sudah ilegal. Yalah, ilegalnya apanya Pak? Karena apa? Itu pembuatan AGB katanya dari pabrik ke pemilik pertama Nolisa Rongsong itu tidak sesuai, tapi tidak ke sana ke tempat notaris Moji Manopo, tetapi ada, nggak bisa bilang palsu Pak, harus laprim kan yang menentukan, tetapi kami ahli waris lihat tanda tangan tidak serupa dan KTP yang digunakan waktu itu sudah tidak berlaku lagi dan memang waktu itu di pemerintahan yang lalu minta maaf ke mentok Pak. Jadi kami berharap ke Pak Andre yang kami tahu selalu berjuang untuk rakyat kecil, apalagi Pak Kapolri tadi sudah katakan di berita bahwa berantas mafia tanah yang ada di Sulut. Jadi kami ahli waris minta tolong Pak, kami keluarga kecil, karena ada tanggung jawab moral dari kami ahli waris untuk membeli yang secara legal. Jadi maksudnya Tempo tadi yang tidak legal gitu. Waktu lalu iya tidak legal. Tempo tadi salahnya. Iya, kami sudah cek juga ke bagian keuangan, di bagian anggaran bahwa tidak ada anggaran untuk pembelian tanah di lokasi situ. Kami sudah ngecek Pak langsung. Berarti ada anggaran. Jadi begini, itu lalu diundang, jadi kita fasilitasi dan kita undang bentuk tim selesaikan ini dia. Ternyata timnya tidak jalan. Ada jalan Pak. Mereka ada ukur Pak. Tidak ada komplain. Ini sudah tim ada jalan, lalu penyelesaian tim sampai di mana? Penyelesaian tim mereka sudah menyatakan bahwa ada surat resmi dari kecamatan yang menyatakan tanah itu milik ahli waris Petrus Kompas dan sudah dilaporkan. Dan saat ini Pak minta tolong, kami ini bergulir di Polda karena sejak tahun dari 2000. Jadi begini Bu, banyak orang saya kenalan. Oh, iya. Orang mau cek apakah itu orang bukukan sebagai orang aset. Iya. Nah, kalau orang bukukan sebagai orang aset, kalau sampai juga mungkin dong ibu gugat masih dong ibu tanah, itu mesti ada laporan hukum. Karena begini, kalau mau penghapusan aset nggak bisa seenaknya orang menghapus. Betul. Nah, jadi kita rasa nanti masalah hukumnya juga berjalan. Nanti orang bantu untuk kasih clear dari permasalahan ini. Iya, kalau itu masalah TPSR Pak. Tetapi di sini orang duduki dari tahun 2008 kan Pak, orang pasang baliho. Tahun lalu kami rasa lucu ada yang mengklaim membeli kepada Papi dan pembeliannya itu tidak ilegal karena Papi so sakit tidak berdaya so itu siapa yang klaim? Siapa yang? Ada yang membeli seseorang, kita nak bisa pihak lain dah. Pihak lain itu Pak, ada tanah lain yang juga berapa kapi. Bagian dari tanah itu. Bagian yang dan lucunya
orang yang tidak berkompeten justru ada Pak gambar, Pak rekaman, dia yang tunyung-tunyung batas ini. Sedangkan dia sudah pensiun, dia mantan salah satu pejabat. Dan saya kira Pak Lakat sudah tahu siapa dia, sudah pokoknya Sudah nanti itu kita tolong Pak, itu kan masalah rakyat hukum. kecil Pak supaya backup betul-betul Pak. Iya. Minta tolong Pak Andre. Itu arahkan ke masalah hukum. Komisi 1. Kami kasihan Pak masyarakat kecil, karena dia tahu orang pendanaan kurang kan Pak. Jadi ini yang orang selalu bilang ke pengadilan. Orang terus terang nggak ada duit dan untuk mau begitu. Jujur aja Pak. Kalaupun Pemkot bisa membackup kami dalam hal pendanaan untuk ahli hukum, orang berani Pak untuk menyatakan kebenaran Kan ini ada sampai LBH. dimanapun. Kan Ibu ada LBH. Bayar Pak, kami sudah Ada menemui. yang pro bono tuh, Hah? ada yang pro bono kalau di LBH. Iya. Pak Richard, bayar Pak. Jadi begini Ibu, orang juga dari Pemkot. Orang kalau kasih keluar anggaran berupa pengacara itu masih ada dasar. Iya. Kalau nyana nanti memperkaya orang lain tuh orang bisa masuk penjara lah itu orang. Iya betul itu. Wah. Jadi Nah itu orang kasih arahkan ke LBH kemana. iya. Cuman itu harus diselesaikan secara hukum. Orang ini eksekutif bukan Iya, yudikatif. iya betul Pak. Tetapi di sini kami cuma meminta tolong pemerintah membackup supaya mafia-mafia tanah tidak ada lagi Ya. di Manado, pemerintahan yang bersih. Jangan karena punya power dan jabatan seenaknya mengklaim oh ini kita punya sedangkan dia punya tanah. Ya sayang. Komisi 1 panggil, ahli waris, baru DLH mantan, baru sama lurah kepala lingkungan. Dengan yang ada ukur tuh hari, jadi tunjuk tampak. Kan banyak tampak, supaya clear. Itu juga berkaitan dengan Ketika yang baru ini. Komisi 1 BPN, panggil, Pak. BPN panggil.